ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam catatan akhir zaman yang banyak diriwayatkan oleh para ulama, nama Al-Harits bin Harith menjadi salah satu misteri yang hingga kini terus diperdebatkan. Sosok ini digambarkan sebagai tokoh yang akan muncul sebelum datangnya Imam Mahdi, membawa fitnah besar yang mengguncang umat Islam. Kisah tentang dirinya penuh teka-teki, menyisakan pertanyaan tentang siapa dia sebenarnya dan apa peran yang akan ia mainkan di panggung sejarah akhir zaman. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa sebelum kemunculan Imam Mahdi akan ada banyak ujian dan perpecahan di kalangan umat Islam. Salah satu di antaranya adalah munculnya Al-Harits bin Harith, seorang pemimpin yang membawa ideologi sesat dan menyebabkan kebingungan besar. Ia disebut sebagai figur yang cerdas dan licik, mampu menarik perhatian banyak orang dengan retorikanya yang memikat. Namun, apa yang ia bawa bukanlah kebenaran, melainkan kebatilan yang diselimuti tipu daya. Dalam beberapa narasi, namanya dikaitkan dengan fitnah besar yang akan menguji umat Islam secara masif. Orang-orang yang lemah imannya akan mudah terpengaruh, sementara yang teguh keimanannya akan bertahan meskipun penuh kesulitan. Ia muncul di tengah-tengah masa di mana umat Islam mengalami banyak krisis, baik spiritual, politik, maupun sosial. Al-Harits bin Harith digambarkan sebagai seorang pemimpin yang ambisius, memanfaatkan kekacauan untuk memperkuat kekuasaannya. Ia mungkin bukan sekadar individu, tetapi bisa juga mewakili suatu kelompok atau gerakan yang membawa paham sesat. Ia berhasil membangun kekuatan besar yang mendukung misinya, menggoyahkan persatuan umat Islam. Dalam beberapa tafsir, ia bahkan dianggap sebagai salah satu tanda akhir zaman yang menunjukkan semakin dekatnya kedatangan Imam Mahdi. Namun, kepemimpinannya bukanlah kepemimpinan yang membawa keadilan dan kedamaian. Sebaliknya, ia menjadi penyebab munculnya konflik dan pertumpahan darah di banyak tempat. Banyak yang mengira ia adalah pembawa kebenaran, tetapi pada akhirnya ia justru memimpin orang-orang ke jalan yang gelap dan penuh kehancuran. Fitnah yang dibawa oleh Al-Harits bin Harith disebut sangat berbahaya karena ia mampu menyesatkan orang-orang yang kurang mendalami agama. Banyak orang terpikat oleh ajarannya yang pada awalnya tampak benar, tetapi pada akhirnya mengarah pada kebinasaan. Perpecahan ini menjadi ujian besar bagi umat Islam, di mana mereka harus memilih untuk tetap berpegang pada kebenaran atau mengikuti arus kebatilan. Beberapa riwayat juga mengisyaratkan bahwa kemunculan Al-Harits bin Harith akan disertai dengan berbagai kejadian besar, seperti konflik antar negara, perpecahan internal umat, hingga tanda-tanda alam yang mengingatkan manusia tentang akhir zaman. Dalam situasi ini, umat Islam diajak untuk terus memperkuat keimanan dan memperbanyak doa agar tidak terjerumus dalam fitnah tersebut. Sebesar apapun fitnah yang dibawa oleh Al-Harits bin Harith, riwayat menyebutkan bahwa itu hanya akan berlangsung sementara. Kedatangan Imam Mahdi disebut sebagai jawaban atas semua kekacauan yang ditimbulkan. Imam Mahdi akan datang membawa keadilan dan kebenaran, menghancurkan kebatilan, dan mempersatukan kembali umat Islam yang telah tercerai-berai. Namun, sebelum itu terjadi, umat Islam harus melalui ujian yang berat, termasuk menghadapi fitnah yang disebarkan oleh Al-Harits bin Harith. Kehadirannya
menjadi pengingat bagi manusia untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan menjauhi jalan-jalan kebatilan. Misteri Al-Harits bin Harith terus menjadi bahan pembahasan di kalangan ulama dan umat Islam. Meski detail tentang dirinya tidak sepenuhnya jelas, kisah ini mengandung pesan penting bahwa di akhir zaman fitnah akan semakin banyak dan hanya orang-orang yang teguh imannya yang akan selamat. Oleh karena itu, umat Islam diajak untuk terus meningkatkan ketakwaan dan mempersiapkan diri menghadapi segala ujian yang akan datang. Berikut adalah hal yang berkaitan dengan Al-Harits bin Harith, tokoh yang disebut sebagai pemimpin fitnah besar sebelum datangnya Imam Mahdi berdasarkan berbagai literatur Islam dan riwayat. Pertama, sosok yang disebutkan dalam hadis akhir zaman. Di tengah gulita zaman yang penuh dengan tanda-tanda kerusakan dan perpecahan, riwayat-riwayat Nabi Muhammad tentang akhir zaman mengingatkan umat manusia akan berbagai fitnah besar yang akan mengguncang dunia. Di antara kisah-kisah itu terselip sebuah nama yang misterius, Al-Harits bin Harith. Ia disebut sebagai salah satu tokoh yang akan memimpin fitnah besar sebelum datangnya Imam Mahdi, seorang pemimpin yang dinantikan umat Islam untuk membawa kedamaian dan keadilan di muka bumi. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang seorang individu, melainkan sebuah pelajaran berharga tentang ujian akhir zaman. Di masa menjelang akhir zaman, manusia digambarkan berada dalam kekacauan besar. Kezaliman merajalela, keadilan sulit ditemukan, dan umat Islam tercerai-berai oleh perpecahan yang mendalam. Pada saat inilah, dari kegelapan itu, muncul seorang tokoh yang bernama Al-Harits bin Harith. Namanya disebut dalam beberapa hadis, meskipun tidak banyak yang mengetahui asal-usulnya. Ia digambarkan sebagai sosok yang mampu mempengaruhi banyak orang dengan pidatonya yang penuh daya tarik, namun membawa ajaran yang menyimpang dari kebenaran Islam. Al-Harits bin Harith bukanlah sosok yang muncul tiba-tiba. Ia hadir dalam situasi yang mendukung fitnahnya untuk menyebar. Dunia telah penuh dengan kezaliman dan banyak orang kehilangan pegangan akan agama yang benar. Dalam keadaan seperti ini, manusia menjadi rapuh terhadap tipu daya dan ajakan yang tampaknya memberikan harapan, tetapi sejatinya membawa kehancuran. Sebagai seorang pemimpin, Al-Harits bin Harith dikatakan memiliki pengaruh yang besar. Ia berhasil menarik banyak pengikut yang mempercayai visi dan misinya. Orang-orang melihatnya sebagai pembawa solusi di tengah-tengah kekacauan dunia. Ia menggunakan retorika yang memikat, mempermainkan kata-kata dengan cerdik, sehingga orang-orang tertarik mengikuti ajarannya tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Namun, apa yang ia bawa bukanlah kebenaran sejati. Ia menjual kebatilan dengan topeng kebenaran. Ajarannya menyimpang dari syariat Islam, tetapi ia menyajikannya sedemikian rupa sehingga tampak benar bagi orang-orang yang tidak memahami agama dengan mendalam. Fitnah yang dibawanya sangat berbahaya karena ia tidak hanya menyesatkan secara individu, tetapi juga menghancurkan persatuan umat Islam. Al-Harits bin Harith bukan sekadar pemimpin yang ambisius, ia menjadi bagian dari ujian besar yang harus dihadapi umat Islam di akhir zaman. Fitnah yang dibawanya bukanlah ujian yang mudah. Banyak orang yang terjerumus ke dalam kebatilan karena tergoda oleh janji-janji yang ia tawarkan. Ia menciptakan perpecahan di antara umat Islam, sehingga orang-orang saling berhadapan, bahkan di antara sesama Muslim. Namun, ujian ini memiliki tujuan. Ia menguji siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya mengikuti arus tanpa pemahaman yang mendalam. Dalam situasi seperti ini, hanya mereka yang berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang akan selamat dari fitnah tersebut. Orang-orang yang lemah imannya akan terseret ke dalam arus kebatilan, sementara mereka yang kuat imannya
akan bertahan meskipun menghadapi tekanan yang besar. Fitnah yang dibawa oleh Al-Harits bin Harrath tidak berlangsung selamanya. Sebesar apapun pengaruhnya, ia hanyalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan dunia sebelum kedatangan Imam Mahdi. Imam Mahdi akan muncul di saat fitnah ini mencapai puncaknya, membawa keadilan dan kebenaran, menghancurkan kebatilan, dan mempersatukan kembali umat Islam yang telah tercerai-berai. Riwayat menyebutkan bahwa kedatangan Imam Mahdi akan menjadi akhir dari kekacauan besar ini. Ia akan menegakkan syariat Islam, memimpin dunia dengan keadilan, dan membawa ketenangan yang telah lama dirindukan umat manusia. Kehadiran Al-Harits bin Harrath, meskipun penuh kebatilan, menjadi tanda bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kedatangan Imam Mahdi semakin dekat. Kisah tentang Al-Harits bin Harrath bukan hanya sekadar cerita tentang seorang tokoh misterius. Ia adalah pengingat bagi umat Islam bahwa di akhir zaman, fitnah akan menjadi semakin besar dan menguji keimanan manusia. Dalam menghadapi fitnah ini, umat Islam diajak untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah, serta mendalami ilmu agama agar tidak mudah terjerumus dalam kebatilan. Akhir zaman adalah masa yang penuh dengan ujian, tetapi juga penuh dengan harapan. Sebesar apapun fitnah yang datang, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kedatangan Imam Mahdi akan menjadi cahaya yang menghapus kegelapan. Oleh karena itu, umat Islam harus selalu mempersiapkan diri, memperbanyak doa, dan memperkuat keimanan untuk menghadapi segala cobaan yang akan datang. Kedua, pemimpin dengan ideologi yang menyesatkan. Dalam riwayat akhir zaman, muncul sebuah kisah tentang seorang pemimpin yang membawa pengaruh besar, tetapi sayangnya bukan untuk kebaikan. Ia dikenal sebagai Al-Harits bin Harrath, seorang pemimpin dengan ideologi yang menyesatkan. Kehadirannya di tengah umat Islam bukanlah sebuah anugerah, melainkan sebuah ujian yang mengguncang keimanan. Dibalut oleh kepiawaiannya dalam berbicara dan kecerdikannya dalam menyusun strategi, ia menarik banyak pengikut, bahkan dari kalangan umat Islam sendiri. Namun, apa yang ia bawa adalah jalan kebatilan yang diselimuti oleh tipu daya. Di masa itu, dunia berada dalam kegelapan. Umat Islam terpecah belah, saling berselisih akibat berbagai konflik internal. Di tengah kekacauan tersebut, Al-Harits bin Harrath muncul sebagai sosok yang menjanjikan solusi. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin yang membawa perubahan, seolah-olah menjadi cahaya harapan di tengah situasi yang suram. Dengan retorikanya yang tajam, ia berhasil menyentuh hati banyak orang, membuat mereka percaya bahwa ia adalah pemimpin yang dinantikan. Namun, di balik penampilannya yang meyakinkan, Al-Harits menyembunyikan sesuatu yang jauh berbeda. Apa yang ia sampaikan hanyalah kebatilan yang dikemas dengan indah. Ia memutarbalikkan kebenaran, membuat yang salah tampak benar, dan yang benar tampak salah. Ia tahu bagaimana memanfaatkan keadaan yang kacau untuk memperkuat pengaruhnya. Dengan kecerdasannya, ia menguasai hati dan pikiran banyak orang yang tak menyadari bahwa mereka sedang dituntun menuju jalan yang keliru. Al-Harits bin Harrath tidak hanya menjadi pemimpin dengan kekuatan militer atau pengaruh politik semata, tetapi juga seorang ideolog yang menyebarkan pemahaman menyimpang. Ia menciptakan narasi baru yang tampaknya berdasarkan kebenaran, tetapi sejatinya penuh dengan penyimpangan. Ia membawa ajaran yang terlihat menjanjikan, tetapi pada akhirnya bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Banyak orang terjebak oleh kata-katanya. Mereka mengira ia adalah seorang reformis yang membawa pembaruan. Bahkan, ada yang percaya bahwa ia adalah pemimpin
yang telah dinubuatkan untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Padahal ajarannya justru membawa mereka semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memanfaatkan kelemahan iman dan ketidaktahuan orang-orang untuk menanamkan pemikiran yang salah. Namun, bagi mereka yang memahami agama dengan benar, tipu daya Al-Harits tampak jelas. Ia adalah seorang pemimpin yang menggunakan agama sebagai tameng untuk ambisi pribadinya. Apa yang ia lakukan tidak lain adalah fitnah besar yang menjadi ujian bagi umat Islam. Hanya mereka yang teguh imannya yang dapat melihat kebatilan di balik semua itu. Dalam waktu singkat, pengaruh Al-Harits bin Harith menyebar ke berbagai wilayah. Ia mengumpulkan pengikut dari berbagai kalangan, mereka yang kecewa dengan keadaan dunia, mereka yang kehilangan arah, dan mereka yang terbuai oleh janji-janji palsunya. Ia menawarkan harapan palsu, membuat orang-orang percaya bahwa ia adalah solusi untuk segala masalah mereka. Namun, di balik itu semua, Al-Harits membawa kehancuran. Dimanapun ia berkuasa, terjadi perpecahan, pertumpahan darah, dan kehancuran nilai-nilai agama. Orang-orang yang mengikuti ideologinya menjadi buta akan kebenaran. Mereka terjebak dalam sistem yang menciptakan kebingungan dan kebencian, bahkan di antara sesama Muslim. Kisah Al-Harits bin Harith bukanlah hanya tentang seorang individu, tetapi juga sebuah gambaran tentang betapa besar fitnah akhir zaman. Ia adalah tanda bahwa dunia semakin dekat pada masa kehancuran, di mana kebenaran dan kebatilan bercampur hingga sulit dibedakan. Dalam situasi ini, umat Islam diajak untuk selalu waspada, karena fitnah semacam ini dapat menggoyahkan keimanan mereka. Namun, riwayat juga menyebutkan bahwa Al-Harits tidak akan bertahan selamanya. Kepemimpinannya yang menyesatkan akan berakhir pada saat kedatangan Imam Mahdi. Imam Mahdi akan menghancurkan semua kebatilan yang telah ia bangun, membawa keadilan dan kebenaran kembali ke dunia. Kehadiran Al-Harits hanyalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji umatnya agar mereka yang beriman semakin teguh dalam keyakinan mereka. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak semua yang tampak benar itu adalah kebenaran. Kadang, kebatilan datang dengan wujud yang sangat meyakinkan, sehingga sulit untuk dikenali. Oleh karena itu, umat Islam harus selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Mereka harus berhati-hati terhadap pemimpin atau ideologi yang menjanjikan sesuatu yang tampaknya indah, tetapi sejatinya menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah seperti yang dibawa oleh Al-Harits bin Harith adalah ujian besar yang akan terus muncul, terutama menjelang akhir zaman. Dalam menghadapi ujian ini, hanya mereka yang memiliki ilmu agama yang cukup dan keimanan yang kuat yang dapat bertahan. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada, terus memperdalam ilmu agama, dan berdoa agar dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Ketiga, fitnah besar. Menjelang kedatangan Imam Mahdi. Di sebuah masa yang penuh kerusakan, umat manusia berada di ambang kehancuran. Zaman itu bukan hanya suram oleh kezaliman, tetapi juga diliputi oleh fitnah yang semakin hari semakin besar. Umat Islam tercerai-berai, saling berdebat tentang kebenaran, sementara para pemimpin mereka tidak lagi membawa keadilan. Dalam suasana yang gelap ini, riwayat menyebut bahwa akan muncul seorang tokoh misterius, seorang pemimpin yang dikenal sebagai Al-Harits bin Harith yang membawa fitnah besar menjelang kedatangan Imam Mahdi. Segala tanda telah hadir. Manusia semakin jauh dari agama, mencintai dunia lebih dari akhirat, dan menjadikan hawa nafsu sebagai pedoman. Pada masa itu,
fitnah telah menjadi seperti api yang membakar, menyebar cepat ke seluruh penjuru dunia. Orang-orang sulit membedakan antara kebenaran dan kebatilan, seolah-olah semuanya bercampur dalam kabut tebal. Dalam kekacauan inilah, umat Islam mencari sosok yang dapat membawa mereka keluar dari kegelapan. Namun, yang muncul justru seseorang yang membawa fitnah yang lebih besar. Al-Harits bin Harith, seorang pemimpin yang awalnya tampak menjanjikan, mulai muncul di tengah masyarakat. Ia datang dengan membawa janji perubahan dan pembaruan. Banyak yang melihatnya sebagai penyelamat, seseorang yang akan mengembalikan kejayaan umat Islam. Namun, di balik kata-kata manisnya, tersembunyi agenda yang jauh dari kebenaran. Apa yang ia bawa bukanlah syariat Islam, melainkan ideologi yang menyesatkan, penuh tipu daya untuk menggoyahkan keimanan. Al-Harits bin Harith menggunakan kecerdasannya untuk memengaruhi orang-orang. Ia piawai dalam berbicara, mampu meyakinkan mereka bahwa jalan yang ia tawarkan adalah jalan yang benar. Ia menawarkan harapan di tengah keputusasaan, tetapi harapan itu hanyalah ilusi. Ia memanipulasi emosi umat Islam yang sedang terpecah, memanfaatkan kekecewaan mereka terhadap keadaan dunia, dan menjadikan kelemahan mereka sebagai senjata untuk meraih kekuasaan. Fitnah yang ia bawa tidak hanya merusak pemikiran, tetapi juga menciptakan perpecahan yang lebih besar. Sesama Muslim saling mencurigai, bahkan saling memerangi. Orang-orang mulai meninggalkan ajaran Islam yang murni dan terjebak dalam ajaran sesat yang ia sebarkan. Fitnah ini menyebar bagaikan badai yang menghancurkan apa saja yang dilewatinya, meninggalkan kehancuran di mana-mana. Bagi mereka yang imannya lemah, fitnah ini menjadi perangkap yang sulit dihindari. Al-Harits bin Harith begitu meyakinkan, sehingga banyak yang mengikuti ajarannya tanpa mempertanyakan kebenarannya. Namun, bagi mereka yang teguh berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, tipu dayanya mulai terlihat. Para ulama yang berpegang teguh pada kebenaran mencoba memperingatkan umat Islam akan bahaya yang dibawa oleh tokoh ini. Mereka menyeru agar umat Islam bersatu, tidak terjebak dalam perpecahan yang dihembuskan oleh Al-Harits. Namun, peringatan itu tidak selalu didengar. Sebagian besar umat Islam telah terpengaruh oleh fitnah tersebut. Mereka terlalu terpikat oleh janji-janji duniawi, hingga lupa bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Ujian ini menjadi begitu berat karena fitnah yang dibawa Al-Harits tidak hanya menguji akal, tetapi juga hati dan keimanan. Di tengah puncak fitnah yang ditimbulkan oleh Al-Harits bin Harith, saat dunia seolah-olah tidak lagi memiliki harapan, riwayat menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kebatilan menang selamanya. Pada saat itulah seorang pemimpin yang telah dijanjikan, Imam Mahdi, akan muncul. Kehadirannya akan menjadi jawaban atas doa-doa umat Islam yang telah lama mengharapkan pertolongan. Imam Mahdi akan datang membawa keadilan, menghancurkan kebatilan, dan mempersatukan kembali umat Islam yang telah tercerai-berai. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan mengalahkan Al-Harits bin Harith dan menghentikan fitnah besar yang telah mengguncang dunia. Kepemimpinan Imam Mahdi akan menjadi masa kejayaan baru bagi umat Islam, di mana kebenaran akan kembali ditegakkan dan kedamaian akan menyelimuti bumi. Kisah tentang Al-Harits bin Harith dan fitnah besar menjelang kedatangan Imam Mahdi adalah peringatan bagi setiap Muslim. Fitnah seperti ini adalah ujian yang akan terus ada, bahkan sebelum akhir zaman tiba. Oleh karena itu, umat Islam diajak untuk selalu waspada dan mempersiapkan diri. Mereka harus memperkuat iman, memperbanyak ilmu agama, dan selalu berpegang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Akhir zaman adalah masa yang penuh dengan ujian, tetapi juga penuh dengan harapan. Sebesar apapun fitnah yang datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kemenangan bagi kebenaran. Imam Mahdi akan menjadi pemimpin yang menghapus semua kebatilan dan membawa umat Islam
menuju kedamaian yang sejati. Keempat, kemunculannya sebagai bagian dari ujian umat Islam. Pada suatu masa yang gelap, dunia Islam berada dalam kondisi yang rapuh. Keimanan manusia diuji oleh kemewahan dunia, dan banyak yang terjebak dalam cinta terhadap harta, kekuasaan, dan kedudukan. Perpecahan di antara umat Islam semakin tajam, hingga musuh-musuh Islam dengan mudah menyusupkan ide-ide yang menyesatkan. Dalam situasi ini, muncul seorang tokoh yang membawa pengaruh besar, Al-Harits bin Harrath, sosok yang oleh sebagian umat dianggap sebagai pemimpin penyelamat, tetapi sejatinya adalah bagian dari ujian besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk menguji umat Islam. Kemunculan Al-Harits bin Harrath tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia hadir di masa di mana umat Islam sudah kehilangan arah. Kezaliman tersebar di mana-mana, dan orang-orang lebih sibuk memikirkan urusan duniawi daripada memelihara keimanan mereka. Pada masa itu, banyak orang haus akan sosok pemimpin yang dapat membimbing mereka keluar dari kegelapan, seseorang yang dapat mengembalikan keadilan yang telah lama sirna. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kemenangan kepada umat Islam begitu saja. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ujian untuk membedakan siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya mengikuti arus duniawi. Dan salah satu ujian terbesar itu adalah kemunculan Al-Harits bin Harrath yang membawa fitnah besar yang mampu mengguncang keimanan bahkan orang-orang yang tampaknya paling kuat. Ketika Al-Harits bin Harrath mulai menyampaikan visinya, ia langsung menarik perhatian banyak orang. Dengan retorikanya yang memikat, ia berbicara tentang perubahan besar, tentang sebuah dunia yang lebih baik, dan tentang kejayaan umat Islam yang akan ia kembalikan. Orang-orang yang mendengar ucapannya merasa terinspirasi, seolah-olah ia adalah sosok yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Namun, tidak semua yang terlihat baik adalah kebenaran. Di balik kata-katanya yang indah, Al-Harits membawa ideologi yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ia menyebarkan pemikiran yang mengaburkan batas antara kebenaran dan kebatilan, sehingga banyak orang tidak lagi mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ia menawarkan duniawi, menjanjikan kekuasaan, kekayaan, dan kedamaian, tetapi semuanya itu hanyalah jebakan yang menyesatkan. Kemunculan Al-Harits bin Harrath adalah bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk umat Islam. Ujian ini bukan hanya tentang keimanan, tetapi juga tentang keteguhan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji siapa yang benar-benar memahami ajaran agama dan siapa yang hanya mengikutinya secara dangkal. Mereka yang tidak memiliki landasan ilmu yang kuat akan dengan mudah terpengaruh oleh kata-kata manis Al-Harits, tetapi mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah akan melihat tipu dayanya dengan jelas. Fitnah ini begitu besar sehingga bahkan sebagian orang yang tampaknya taat beragama pun bisa terperosok. Al-Harits memanfaatkan kelemahan manusia, keinginan mereka akan keamanan, kestabilan, dan kejayaan duniawi. Ia membuat mereka percaya bahwa apa yang ia tawarkan adalah jalan menuju kebangkitan Islam. Padahal yang sebenarnya ia lakukan adalah memimpin mereka menuju kehancuran. Seiring waktu, fitnah Al-Harits semakin meluas. Ia menguasai hati banyak orang, membawa perpecahan di tengah umat Islam. Sesama Muslim mulai saling mencurigai dan bahkan saling memerangi. Pada puncak kekuasaannya, dunia Islam terlihat lebih hancur daripada sebelumnya. Namun, ujian ini sebenarnya memiliki maksud yang lebih besar untuk menyadarkan manusia bahwa hanya dengan berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, mereka bisa keluar dari kegelapan ini.
Bagi mereka yang bertahan, fitnah ini menjadi pelajaran yang mendalam. Mereka yang mampu melewati ujian ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi bagian dari kebangkitan Islam yang sesungguhnya. Namun, bagi mereka yang terjerumus, ini menjadi pengingat bahwa cinta dunia tanpa pemahaman agama hanya akan membawa kehancuran. Kemunculan Al-Harits bin Harath bukan hanya sebuah ujian, tetapi juga sebuah tanda. Ketika fitnah ini mencapai puncaknya dan umat Islam tampaknya tidak memiliki harapan lagi, saat itulah Imam Mahdi akan muncul. Sebagaimana yang telah dijanjikan dalam berbagai riwayat, Imam Mahdi akan datang untuk mengakhiri semua kebatilan yang dibawa oleh Al-Harits dan para pengikutnya. Kedatangan Imam Mahdi adalah saat di mana keadilan akan ditegakkan kembali. Ia akan membawa umat Islam keluar dari kekacauan, menghancurkan ideologi sesat, dan mempersatukan kembali kaum muslimin di bawah panji kebenaran. Kehadiran Al-Harits bin Harath menjadi bagian dari rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan dunia sebelum datangnya masa kejayaan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Kisah kemunculan Al-Harits bin Harath adalah pelajaran bagi umat Islam di setiap zaman. Ujian seperti ini tidak hanya akan terjadi di akhir zaman, tetapi bisa hadir kapan saja dalam bentuk pemimpin, ideologi, atau pemikiran yang menyimpang dari kebenaran. Oleh karena itu, umat Islam diajak untuk selalu waspada dan memperkuat keimanan mereka. Mereka harus terus mempelajari ajaran Al-Quran dan Sunnah agar tidak mudah terpengaruh oleh fitnah yang menyesatkan. Mereka juga harus saling mengingatkan agar tetap berada di jalan yang benar, terutama ketika fitnah semakin besar dan mengancam persatuan umat. Kelima, sumber-sumber riwayat tentang Al-Harits bin Harath. Dalam banyak pembahasan tentang tanda-tanda akhir zaman, terselip nama yang penuh misteri, Al-Harits bin Harath. Nama ini muncul dalam beberapa riwayat hadis yang berbicara tentang tokoh dan peristiwa menjelang kedatangan Imam Mahdi. Namun, siapa dia sebenarnya? Bagaimana sosoknya digambarkan? Dan seberapa kuat sumber-sumber yang menyebutkan namanya? Pertanyaan-pertanyaan ini telah lama menjadi bahan diskusi di kalangan ulama dan cendekiawan Islam. Kisah ini adalah tentang jejak namanya yang tersembunyi di balik literatur Islam, menyisakan teka-teki yang belum terjawab sepenuhnya. Nama Al-Harits bin Harath bukanlah nama yang sering disebut dalam riwayat hadis sahih yang populer. Sebaliknya, ia muncul di sejumlah riwayat yang tersebar di kitab-kitab tentang tanda-tanda akhir zaman. Sebagian ulama menyebutkan namanya secara spesifik sebagai salah satu tokoh fitnah besar sebelum datangnya Imam Mahdi. Namun, sumber-sumber riwayat ini memiliki beragam tingkat keabsahan, mulai dari sahih, hasan, hingga dhaif, lemah. Salah satu riwayat yang sering dikaitkan dengan nama ini menyebutkan bahwa Al-Harits akan muncul sebagai pemimpin yang membawa fitnah besar dan mengajak umat kepada kebatilan. Namun, tidak ada penjelasan rinci tentang ciri-ciri fisik atau asal-usulnya. Riwayat-riwayat ini seringkali ditemukan dalam kitab-kitab yang membahas akhir zaman, seperti Al-Fitan karya Nu'aim bin Hammad dan beberapa kitab tafsir yang menyinggung tanda-tanda akhir zaman. Namun, para ulama juga mengingatkan bahwa riwayat-riwayat tentang akhir zaman kerap kali tidak mencapai derajat sahih, sehingga perlu kehati-hatian dalam memahami dan menyebarkannya. Di sepanjang sejarah Islam, para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang sumber-sumber riwayat yang menyebutkan nama Al-Harits bin Harath. Sebagian menerima riwayat-riwayat ini sebagai bagian dari nubuat akhir zaman, sementara yang lain lebih memilih untuk bersikap skeptis, mengingat lemahnya sanad, rantai periwayatan, dari beberapa hadis yang menyebutkan nama tersebut.
Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Harits bin Harats mungkin bukan nama dari satu individu, melainkan simbol dari sebuah kelompok atau gerakan yang akan memunculkan fitnah besar di akhir zaman. Pendapat ini didasarkan pada kebiasaan literatur hadis dan tafsir yang terkadang menggunakan nama tertentu untuk merujuk pada fenomena atau peristiwa yang lebih besar. Dalam hal ini, Al-Harits bin Harats tidak perlu dipahami secara harfiah sebagai satu orang, melainkan sebagai representasi dari pemimpin atau kekuatan yang membawa kebatilan. Namun, terlepas dari berbagai pendapat tersebut, satu hal yang disepakati oleh para ulama adalah pentingnya memegang prinsip kehati-hatian dalam menyikapi riwayat-riwayat akhir zaman. Fitnah dan ujian yang digambarkan dalam riwayat-riwayat ini bertujuan untuk memperingatkan umat Islam agar selalu waspada dan tetap berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Al-Harits bin Harats akan memimpin sebuah gerakan yang bertujuan memecah belah umat Islam. Ia digambarkan sebagai tokoh yang cerdas dan pandai berbicara, sehingga mampu menarik banyak pengikut. Namun, para ulama menekankan bahwa kebatilan yang ia bawa akan tampak jelas bagi mereka yang memiliki ilmu agama yang cukup. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa Al-Harits akan muncul bersamaan dengan tanda-tanda akhir zaman lainnya, seperti meningkatnya kekacauan di tengah umat Islam dan semakin jauhnya manusia dari ajaran agama. Riwayat ini mengingatkan umat Islam bahwa kehadiran tokoh seperti Al-Harits adalah bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk menguji siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya mengikuti agama secara dangkal. Namun, dalam mengevaluasi riwayat-riwayat ini, para ulama juga seringkali mengingatkan bahwa banyak hadis tentang akhir zaman yang memiliki sanad yang lemah atau bahkan tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya berpegang pada riwayat yang sahih dan menjadikan Al-Quran serta Sunnah sebagai pedoman utama. Beberapa ulama juga menyoroti makna di balik nama Al-Harits bin Harats itu sendiri. Dalam bahasa Arab, Al-Harits berarti orang yang membajak atau menanam, sementara Harat memiliki makna yang mirip, yakni orang yang membajak tanah. Beberapa tafsir simbolik mengaitkan nama ini dengan seseorang yang menanam fitnah di tengah umat Islam, menciptakan perpecahan yang menghancurkan persatuan mereka. Namun, apakah nama ini benar-benar mengacu pada seorang individu atau hanya sekadar simbol? Tidak ada yang dapat memastikan. Yang jelas, riwayat-riwayat tentangnya mengandung pesan penting bahwa di akhir zaman, fitnah akan datang dalam berbagai bentuk dan umat Islam harus mempersiapkan diri dengan ilmu agama yang kuat agar tidak terjerumus. Riwayat-riwayat tentang Al-Harits bin Harats, meskipun penuh misteri, mengandung pelajaran besar bagi umat Islam. Mereka adalah pengingat bahwa ujian di akhir zaman akan sangat berat dan hanya mereka yang memiliki keimanan yang kuat yang dapat melewatinya dengan selamat. Umat Islam diajak untuk selalu waspada terhadap tokoh-tokoh atau ideologi yang tampaknya menawarkan solusi, tetapi sebenarnya membawa kebatilan. Para ulama juga mengingatkan bahwa tidak semua riwayat tentang akhir zaman dapat dijadikan pedoman. Oleh karena itu, umat Islam diajak untuk lebih fokus pada memperkuat keimanan, mendalami ajaran agama, dan mempersiapkan diri menghadapi fitnah yang akan datang dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah.